Maka orang asli Wamena, dia hidup bertani, bercocok menanam ubi sampai hari ini. Marlix Productions. Jika makanan pokok masyarakat Papua di dataran rendah adalah sagu, lain cerita dengan mereka yang berada di dataran tinggi. Masyarakat pegunungan mengonsumsi hipere atau ubi jalar sebagai makanan utama mereka yang sudah berlangsung sejak berabad-abad lalu. Tak hanya sebagai makanan pokok sehari-hari, hipere juga sumber pakan ternak hingga pelengkap dalam upacara adat. Namun kini, perannya mulai tergantikan. Saat penghuni Nusantara masih tinggal di goa dengan berburu dan meramu, masyarakat di Papua tercatat telah menetap membentuk suatu pemukiman dengan berkebun dan bertani secara sistematis. Ternyata di wilayah pegunungan Papua itu budaya pertanian sudah lama, dan hasil pertanggalan analisis karbon atau C14 itu sekitar 6.000 tahun yang lalu. Dan ini sejaman dengan budaya pertanian awal di Amerika Latin, kemudian di Mesir, di Cina. Dalam pertanian sistematis ini, tanaman yang dibudidayakan yaitu buah merah, kemudian pisang, tebu, ada lagi keladi. Hipere masuk Asia pada abad ke-15 dibawa para pelaut Eropa melalui Filipina hingga akhirnya tiba di tanah Papua. Peristiwa ini dikenal sebagai Revolusi Kedua karena kehadiran hipere membuat ledakan penduduk dan hewan ternak juga berperan dalam aspek sosial budaya. Maka orang asli Wamena, dia hidup bertani, bercocok menanam ubi sampai hari ini. Itu tidak bisa rubah. Dia karena makanan pokok, tidak bisa rubah. Dia hidup dengan bertani, kemudian makanan pokoknya ini ubi harus dibakar atau dimasak tanpa sayur. Hipere dikenal mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi agroekologi sehingga tetap tumbuh subur di Papua yang terdiri dari 4 tipologi ekoregion. Cara bercocok tanamnya juga tradisional, turun-menurun tidak pernah berubah sejak dahulu. Tugas laki-laki itu untuk bersihkan macam ini, terus cangkul, itu tugas laki-laki. Tapi kalau perempuan itu ini, kumpul-kumpul tanam begini itu perempuan. Setelah cangkul baru itu urusan mama. Hipere biasa dimasak dengan metode yang kita kenal bakar batu, tradisi yang terus bertahan hingga kini. Tradisi bakar batu diawali dengan mencari rumput di ladang, lalu menyusun batu dan kayu untuk dibakar. Kegiatan ini dilakukan oleh laki-laki, sementara para wanita bertugas menyiapkan bahan makanannya. Batu yang telah panas dari hasil pembakaran kemudian dimasukkan ke dalam lubang beralas rumput dan dedaunan sedalam 30 cm. Barulah hipere dan keladi beserta bahan makanan lainnya diletakkan, lapis demi lapis di atas batu panas, ditutup rapat dan dibiarkan selama 1 jam hingga matang.